Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh pada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih kita. Namun kita masih di bab muqaddimah tentang keutamaan belajar agama, keutamaan kita mempelajari hukum-hukum agama. Kita masih mengkaji kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Baiklah, kami lanjutkan ya tentang muqaddimah dari pekan yang lalu. Beliau mengatakan di sini ya, fawajibun 'alaika ya akhil muslim liyakuna 'amaluka sahiha an tata'allama ma yastaqimu bihi dinuka min salatika wa shaumika wa hajjika wa tata'allama ahkama zakati malika wa kadzalika tata'allama min ahkamil muamalat ma tahtaju ilaihi lita'khudha minha ma abahallahu laka wa tatajannaba minha ma harramallahu 'alaika liyakuna kasbuka halalan wa ta'amuka halalan litakuna mujabad da'wah. Ya. Syekh Fauzan hafizahullah taala mengatakan maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim agar amalan kita itu menjadi benar atau bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mempelajari agama kita ini. Ya, kita wajib mempelajari ya ilmu yang dengannya agama kita menjadi lurus. Agama kita ini menjadi lurus. Ya, amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama di sini adalah berupa salat kita, ya, puasa kita, haji kita, ya, agar ibadah-ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mempelajari ilmu tentang ibadah-ibadah tersebut. Begitu juga kita berkewajiban untuk mempelajari hukum-hukum seputar zakat harta. Ya, bagi kita yang memiliki harta, maka kita harus mempelajari hukum-hukum zakat, ya, zakat harta ya, agar kita mengetahui bahwasanya dalam harta kita itu ada hak-hak fakir miskin yang harus kita keluarkan untuk mereka. Begitu juga pula kita wajib mempelajari hukum-hukum seputar muamalah, yaitu interaksi kita ya dengan orang lain berupa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, ya, dan yang selainnya. Itu juga harus kita pelajari hukum-hukum terkait tentang muamalah. Kenapa? Karena kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Lita'khudha minha ma abahallahu laka, agar kita bisa mengambil dari transaksi muamalah itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan haram karena kita tidak mengetahui tentang hukum-hukum seputar muamalah. Ya,
Dan agar kita dengan mempelajari hukum-hukum seputar muamalah dapat terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya jangan sampai kita tidak mengetahui ada perkara-perkara yang haram lalu kita kerjakan karena ketidaktahuan kita. Oleh karenanya dengan mempelajari hukum-hukum seputar muamalah, kita bisa menghindarkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna kasbuka halalan wa ta'amuka halalan, agar makanan kita itu, pendapatan kita, hasil yang kita dapatkan itu menjadi halal dan makanan yang kita konsumsi itu juga menjadi halal. Oleh karena itu kita perlu mengetahui hukum-hukum seputar muamalah. Karena ini penting ya, uh, nafkah yang halal, rezeki yang halal, makanan yang halal, uang yang halal, itu sangat penting sekali kita dapatkan agar litakuna mujabad dakwah, agar doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ingin doa kita diistijabah, dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita, pakaian-pakaian yang kita pakai, ya, dan yang semisalnya itu harus dari sumber yang halal, ya, bukan sumber yang haram, agar doa-doa kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah itu maha baik dan tidak menerima melainkan hanya yang baik-baik saja. Oleh karena itu apa yang kita konsumsi maka hendaklah dari sesuatu yang baik-baik, yang halal. Begitu juga apa yang kita sedekahkan, kita keluarkan juga dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumihi. Jadi semua itu yang kami sebutkan tadi tentang masalah ibadah, sholat, puasa, haji, ya, tentang masalah zakat, tentang hukum-hukum muamalah, jual beli, utang piutang, yang semisalnya, itu semua adalah perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk dipelajari. Ya, jadi hukum-hukum tadi masalah ibadah, masalah muamalah itu adalah hukum-hukum yang setiap kaum muslim itu ia memiliki hajat untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Huwa maisirun biidznillah mata ma sahhat azimatuka wa saluhat niyatuka. Maka untuk mempelajari itu semua insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki tekad yang kuat dan juga niat kita ikhlas semata-mata mencari ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mempelajari perkara-perkara agama, mempelajari eh, apa namanya, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah muamalah dalam agama kita itu akan mudah dengan dua syarat, yaitu kita punya tekad yang kuat, ya, yang tulus. Yang kedua, kita punya niat yang ikhlas semata-mata mencari ridho Allah, bukan mencari popularitas, bukan mencari pujian-pujian dari manusia. Kita mempelajari ilmu itu, tapi semata-mata mencari ridho Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, fahris ala qiraatil kutub an-nafi'ah wattasil bil ulama litas'alahum amma askala alaik wa tatalaqqa anhum ahkama dinik. Ya, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, hendaklah kalian memiliki semangat untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Ya, tentu buku-buku yang bermanfaat adalah buku-buku agama. Ya, buku-buku agama yang membahas itu ilmu-ilmu syar'i, tentang Al-Quran, tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah buku-buku yang bermanfaat yang hendaknya kita, ya, senantiasa mempelajarinya, membaca buku-buku tersebut. Wattasil bil ulama, dan hendaknya juga kita punya hubungan dengan para ulama. Artinya kita punya komunikasi dengan para ulama, kita bertanya kepada para ulama yang menyampaikan apa-apa yang kita ingin ketahui, kita tanyakan para ulama.
Karena para ulama adalah warasatul anbiya. Para ulama kata Nabi adalah pewaris para nabi. Kalau kita ingin mendapatkan warisan para nabi, maka hendaklah kita ada hubungan dekat dengan para ulama, atau kita senantiasa menjalin komunikasi dengan para ulama dengan bertanya, mendengarkan ceramah-ceramah para ulama, ya, mendengarkan kajian-kajian para ulama. Itulah yang merupakan kewajiban kita terhadap agama ini. Ya, litas'aluhum amma askala alaik, yaitu agar kalian bisa bertanya kepada para ulama dari perkara-perkara yang kalian tidak ketahui. Jadi perkara-perkara yang kita tidak ketahui dalam perkara agama ini kita tanyakan para ulama. Jangan kita merasa malu untuk bertanya. Jangan kita merasa terlambat dengan mengatakan sudah terlambat saya belajar. Tidak ada kata-kata terlambat dalam mempelajari ilmu agama ini. Ya, selama kita punya tekad yang kuat, keikhlasan, kesabaran, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama ini. Ya. Wa tatalaqqa anhum ahkama dinik, agar kita bisa menimbah dari para ulama hukum-hukum terkait agama kita ini. Jadi agama ini ada hukum-hukumnya, ya, ini yang halal, yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang mubah, ini yang sunnah, ini yang wajib. Ini harus kita ketahui semua, ya. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan, jangan sampai kita meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan. Ini harus kita ketahui semua, dan itu tentu kita mengetahui melalui para ulama yang telah mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Wa kadzalika 'alaika an tu'na bi hudurin nadawat wal muhadarat ad-diniyah allati tuqamu fil masjid wa ghairiha. Ya, dan hendaklah kita juga untuk memperhatikan atau intens, ya, artinya terus menerus untuk menghadiri ceramah-ceramah agama, kajian-kajian agama yang dilaksanakan di masjid-masjid atau yang selain masjid. Ya, jadi kita punya kewajiban, ya, untuk menghadiri majelis-majelis para ustadz kita, para ulama-ulama kita, baik yang diadakan di masjid-masjid ataupun di luar masjid. Ya, jadi itu kewajiban kita, ya. Jadi jangan ada perasaan malas, perasaan minder, perasaan mengatakan sudah terlambat, saya sudah tua, dan seterusnya. Tidak ada. Ya, tidak ada kata-kata malu, tidak ada kata-kata terlambat di dalam mempelajari agama ini. Ya. Wa tastami ilal baramid ad-diniyah minal idza'ah, dan hendaklah kita juga untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama dari media-media sosial. Alhamdulillah sekarang, ya, sudah ada media-media sosial lewat YouTube, lewat Zoom atau yang semisalnya, kita bisa menimba ilmu dari para ulama atau dari para ustadz-ustadz kita lewat namanya kajian-kajian online, kajian-kajian lewat lewat dunia maya dan seterusnya. Alhamdulillah itu semuanya merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqra'ul majallat diniyah wan nasyarat allati tu'na bi masailid din. Ya, hendaklah kita membaca majalah-majalah agama, ya, selebaran-selebaran agama yang memperhatikan tentang perkara-perkara agama. Intinya, ya, alhamdulillah sekarang kan media sosial sudah banyak, ya, mudah sekali kita sekarang menuntut ilmu syar'i. Ya, di HP-HP kita bisa akses dari mana saja, di posisi mana saja, kita bisa akses di tempat kerja kita, mendengarkan ceramah-ceramah para ulama atau para ustadz-ustadz kita bisa mengakses kajian-kajian agama itu di rumah-rumah kita, di kamar-kamar kita, pada saat kita lagi santai dan seterusnya. Alhamdulillah itu semua kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Faida harista wa tatabba'ta hajar rawafid al-khairiyah namat ma'lumatuka wastanarat basiratuka. Apabila kita bersungguh-sungguh, ya, mengikuti kajian-kajian yang ada di masjid atau di luar masjid, lewat online ataupun secara offline, kita membaca buku-buku agama, majalah-majalah agama, mendengarkan daripada ceramah-ceramah, ya, para ustadz-ustadz kita, maka insya Allah ilmu kita akan terus bertambah. Ya, ilmu kita akan terus bertambah. Karena apa? Karena kita senantiasa terus memperhatikan untuk menghadiri
majelis-majelis para ulama untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari para ulama atau ustadz-ustadz kita. Wastanarat basiratuka, maka kita punya basirah, pandangan hidup kita semakin terang, semakin jelas. Inilah yang kita inginkan. Bagaimana kita punya pemikiran semakin terang, punya ilmu semakin jelas, punya pandangan terhadap agama semakin jelas. Ya, karena dengan itulah kita akan bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian Syekh Saleh Fauzan mengatakan walatan saya akhi annal ilma yanmu yazgu ma'al amal fa idza amilta bima alimta zadakallahu ilman kama taqulul hikmah al ma'thurah man amila bima alim awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Ya, Syekh Fauzan mengatakan janganlah kita lupa bahwasanya ilmu itu bertambah dan semakin jernih dengan amal. Ya, artinya kalau kita ingin ilmu kita terus bertambah dan semakin jernih, semakin terang, maka hendaklah kita amalkan ilmu tersebut. Jadi sekali lagi ilmu itu bukan cuma didengar, diketahui, ya didiskusikan, bukan cuma sekedar itu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mau diamalkan itu ilmu. Apa yang kita dengarkan dari para ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, maka kita amalkan, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan apabila kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dari ilmunya, maka Allah akan menambahkan ilmu kepada kita. Yakin ya, yakin dan yakinnya ya Allah memberikan janji kepada kita, ya siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan tambahkan ilmu baginya. Ya sekali lagi ini ilmu adalah berasal dari Allah. Allah yang memiliki nama Al-Alim, yang maha mengetahui, yang memiliki ilmu yang sangat luas. Oleh karena itu tidak ada yang bisa memberikan ilmu kepada kita melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataan ahlul hikmah atau pakar hikmah, para ulama pakar hikmah mengatakan, barang siapa yang beramal dari apa yang dia ketahui, maka Allah akan Subhanahu wa taala wariskan ilmu dari apa yang dia belum ketahui. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang belum kita ketahui, maka hendaklah kita amalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ya, jadi amalkan ilmu yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari, diamalkan sedikit demi sedikit, insya Allah, maka Allah akan menambahkan lagi ilmu-ilmu yang banyak sekali yang dulunya kita tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita tersebut. Hal ini dapat ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya soal Baqarah 282, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqullah," hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Ya, ayat ini menunjukkan pentingnya kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Karena keuntungannya adalah kalau kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, maka Allah SWT akan tambahkan ilmu kepada kita. Tambahkan ilmu kepada kita. Tentu kita pasti ingin ilmu kita terus bertambah dan bisa kita amalkan. Namun agar kita bisa ditambahkan ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal ilmu haqqu ma tusrafu fihi al-awqat wa yatanafasu fi nailihi daul uqul. Ya, fabihi tahyal qulub wa tazkul a'mal. Ya, ilmu itu kata Syekh Fauzan ya adalah lebih berhak untuk kita habiskan kita punya waktu yang untuk kita gunakan kita punya waktu. Jadi waktu ini begitu banyak Allah berikan kepada kita 24 jam, ya 12 jam di siang hari, 12 jam di malam hari, maka mempelajari ilmu agama itu perkara yang ya lebih pantas untuk kita luangkan waktu kita, untuk kita berikan waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatanafasu fi nailihi dawul uqul, dan hendaklah
orang-orang yang berakal itu berlomba-lomba untuk meraih ilmu, untuk mempelajari ilmu agama. Ya, artinya kalau kita mengaku sebagai orang yang berakal, berakal sehat, maka hendaklah kita berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu agama. Fabihi tahyal qulub wa tazkul amal. Karena dengan ilmu itulah sehingga hati kita itu semakin hidup. Ya, jadi hati ini ada yang mati, ada yang hidup, ada yang sakit, ada yang sehat. Maka kalau hati kita ingin hidup atau sehat, maka hendaklah kita apa namanya menggunakan atau senantiasa kita berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu agama ini. Ya, watazkul a'mal, begitulah amalan kita menjadi jernih, menjadi suci. Ya, tatkala kita ya mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengannya amal kita menjadi baik, amal kita menjadi lebih lebih jernih lagi, ya eh, amalan kita betul-betul di dibangun di atas keikhlasan, di atas ilmu yang benar. Ya, jadi yang kita inginkan adalah bagaimana hati kita hidup. Yang kedua, bagaimana amalan kita itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya harus dilandasi dengan ilmu, ya. Kalau ilmu kita baik, benar, maka hati kita akan menjadi hidup. Tapi kalau ilmu kita salah, ilmu kita yang tidak benar, maka hati kita akan menjadi mati. Begitu juga dengan ilmu, maka amalan kita akan semakin jernih, semakin lurus, semakin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ilmu dan amal ini sangat penting ya bagi kita sebagai seorang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, para ulama yang beramal, mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, itu Allah Subhanahu wa taala puji mereka dan Allah telah mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, tentu jawabannya tidak sama ya. Jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena jawaban sudah jelas. Ya, innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya ya hanya ulul albab saja, hanya orang-orang yang berpikir saja yang mau mengambil pelajaran. Ya, di sini ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang memiliki ilmu. Kemudian ayat yang lain soal Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya keistimewaan orang-orang yang diberikan ilmu agama yang disertai dengan keimanan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya Allah itu Maha mengetahui atas apa yang dilakukan oleh umat manusia. Ya, Allah melihatnya, ya, apa yang dilakukan oleh umat manusia. Liyadullana ala annahu la budda min ilmi wal amal ma'an, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya harus ilmu dan amal itu mesti senantiasa berbarengan. Ya, ilmu kita amalkan, amal yang dilandasi dengan ilmu. Wa ayyakuna kullu dzalika shadiran 'alal iman wa muraqabatillah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ilmu dan amal itu harus bersumber dari keimanan dan bentuk pengawasan kita kepada Allah, dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya kalau kita yakin Allah itu ada dan kita yakin bahwa Allah itu mengawasi gerak tanduk kita, maka kita akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kemudian Syekh Salim mengatakan kami ya sebagai bentuk pengamalan terhadap kewajiban untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka kami akan menyampaikan kepada kalian, ya, kepada kita semua melalui buku ini, yaitu tentang perkara-perkara agama dalam masalah fikih. Ya,
Jadi insya Allah kita akan bahas nanti perkara-perkara agama dalam masalah fikih. Ya, ya ikhwatul Islam azakullah, ya, yang mana para ulama telah mewariskan kepada kita kitab-kitab fikihnya, yang mereka menuliskannya di lembaran-lembaran, akhirnya menjadi sebuah buku, ya. Maka sampailah kitab-kitab para ulama ke tangan kita, ya, sebagaimana ya sekarang ini memegang kitabnya ulama, yaitu ulama Dr. Soleh Al Fauzan Hafizahullahu taala. Yang masih banyak lagi ya kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh para ulama. Itulah kita punya tanggung jawab untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Demikianlah ikhwatul Islam azakullah, ya, terkait tentang muqaddimah mempelajari keutamaan mempelajari ilmu agama itu sudah berakhir. Insya Allah pekan depan kita masuki pada bab toharoh, ya, bab fikih tentang masalah toharoh. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan sebelum saya tutup. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, ada yang mau tanyakan, silakan, tentang masalah keutamaan belajar agama atau keutamaan menuntut ilmu syar'i. Baik, kalau tidak ada kami cukupkan sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah saja, yang khilaf dari kami dan kekurangan ilmu kami. Kami ucapkan sekali lagi jazakallah khair kepada para peserta yang sudah hadir pada kajian kita lewat virtual Zoom ini. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsira. Ya, semoga memberikan balasan yang lebih baik kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Baiklah, kami undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dalam kajian yang sama, ilmu fikih. Dan juga aku sampaikan, insya Allah besok pagi ada kajian hadis, ya, sekitar jam jam-jam jam-jam setengah tujuh, ya, sampai setengah delapan, insya Allah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.